Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Victory Luhur Nugroho, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh Bapak Fendi Purnomo sebagai objek pengamatan saya. Nah, baik, kita akan menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak? Semangat, sehat, luar biasa. Sesuai dengan visi Svegas Pak ya? Iya. Svegas Bisa. Baik Pak, mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Iya. Sudah baru makan kan Pak? Oh iya, baru makan tadi saya. Iya Pak. Saya langsung ke sini. Iya. Kemudian pada kegiatan kali ini Pak, saya izin ke jenengan untuk melaksanakan pra-observasi. Nanti tujuannya agar pembelajaran di kelas jenengan bisa menjadi lebih baik melalui pra-observasi ini Pak. Jadi nanti di akhir, setelah ini saya mohon izin Pak ya untuk masuk kelas jenengan mengamati kegiatan pembelajarannya Bapak. Diperbolehkan kan Pak? Harus boleh Pak ya? Siap Pak. Iya siap. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus jenengan jawab Pak ya. Yang pertama kali Pak, tujuan pembelajaran nanti itu tentang apa Pak ya? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Pak Fendi ketika mengajar di kelas nanti Pak? Ya, kebetulan ini Pak V, materi yang saya akan pelajari, yang kita akan pelajari nanti adalah sistem pernapasan pada manusia. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan manusia dengan baik dan benar melalui diskusi. Oh iya. Jadi tentang sistem pernafasan manusia Pak ya? Oke, jenengan. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, area pengembangannya itu seperti apa Pak ya? Apa yang hendak jenengan kembangkan di pembelajaran nanti Pak? Fokusnya pada apa Pak? Area yang ingin dicapai di sini adalah siswa mampu berpikir kritis, ya, dan memahami konsep dari sistem pernapasan manusia, terutama pada kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu memahami ada fenomena atau kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Oh iya Pak. Jadi kemampuan berpikir kritisnya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, agar siswa berpikir kritis itu strategi pembelajaran yang digunakan apa Pak? Saya memakai ini model pembelajaran problem based learning, PBL. PBL Pak ya. Iya. Kemudian Pak, untuk mencapai PBL itu Pak, untuk mencapai problem based learning itu strateginya apa yang digunakan Pak? Strategi dalam pembelajaran saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ya, terutama pada diferensiasi konten dan prosesnya. Iya Pak. Jadi PBL kemudian dihubungkan dengan diferensiasi proses dan konten. Boleh tahu Pak gambaran diferensiasi konten dan proses yang mau jenengan terapkan ke siswa itu nanti seperti apa Pak, itu gambaran di kelas itu Pak? Iya. Pada diferensiasi konten maupun proses, pertama anak-anak diminta untuk membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan minat belajarnya. Kemudian dalam kelompok itu anak-anak menyelesaikan sebuah permasalahan atau mendiskusikan sebuah kasus atau masalah pada kelainan atau kelainan pada sistem pernapasan. Nanti di diferensiasi kontennya kami menyediakan ada video pembelajaran tentang kelainan, kemudian ada artikel, ya. Nah, anak di situ diminta untuk berliterasi, kemudian memahami dari bacaan atau teks yang ada dalam video maupun dalam artikel tersebut. Oh iya Pak. Jadi diferensiasi konten, proses lewat studi kasus, kemudian ada video, artikel serta literasi Pak ya. Iya. Sangat menarik sekali kayaknya Pak nanti pembelajarannya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya untuk penilaian Pak, yang Bapak lakukan penilaian apa Pak?
Saya mencoba untuk menggunakan 3 konsep penilaian, ada assessment of learning, ada assessment for learning, dan assessment as learning. Yang assessment for learning dan of learning itu terutama pada ini assessment untuk mengetahui minat belajar anak pertama pada pembelajaran awal, kemudian for learning itu selama pembelajaran, ya kami melakukan penilaian berupa penilaian formatif, ya. Kemudian ada era post test. Sangat lengkap sekali Pak ya untuk penilaiannya. Ya, kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, nanti mengajar di kelas berapa Pak ya? Kelas 8. 8D. Ya. Kemudian jam pertama sampai jam ketiga. Jam pertama 3 jam. Iya. Oh, saya nanti boleh ikut Pak ya. Hari setelah ini Pak ya? Atau hari lain Pak? Hari Kamis. Hari Kamis? Iya. Oh baik Pak, jadi nanti hari Kamis insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak untuk memantau, bukan menggurui sih Pak, untuk memantau kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, semoga dengan kegiatan wawancara ini kegiatan pembelajaran tujuan model dapat tercapai Pak ya. Kemudian sampai berjumpa di observasi kelas Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan pra observasi pembelajaran nanti apa itu? Pembelajaran terlaksana dengan baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam, jadi tolong dikondisikan karena rekaman ini mau dikirim ke pusat. Jadi kita kondisikan ini belajar ya. Sampai yang serius. Serius. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya, semoga kegiatannya dari jam pertama sampai nanti jam terakhir kalian lancar, diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang maksimal. Ya. Ada yang bisa salah satu berdoa? Silakan. Dulu belajar dimulai, marilah kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Mari Papen meminta kalian untuk iya, silakan semuanya disiapkan buku tulisnya, buku paketnya, HMS-nya, semua sudah ada di meja. Ya. Pak Ben mau nanya dulu, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? William. Kenapa William? Ada Alfa. Masuk ada keterangan. Iya. Nah, mari kita doakan mudah-mudahan bisa William bisa bergabung lagi, ya. Bergabung dengan kita. Nah, anak-anak semuanya, saya mau tanya dulu ya. Gimana? Ya, semangat kita, semangat Spegas. Semangat pagi. Pagi. Spegas. Bisa. Tepuk tangan. Nah, coba kita ini dulu ya. Stretching dulu supaya kalian dalam belajar ya tetap penuh semangat, penuh motivasi,
Ini kayaknya kelihatannya tegang semua ini. Coba kita merilekskan sebentar pikiran kita, ya. Coba posisinya tegak, posisi badan tegak, ya. Tangan ditaruh di atas lutut, menghadap ke depan, pejamkan mata. Mulai pejamkan mata, mulai rasakan sejenak udara yang ada di dalam kelas ini masuk ke dalam tubuh sejenak, ya, dengan breathing. Oke. Nah, gimana permainannya? Ya. Pembelajaran kali ini adalah melalui membaca artikel dan mengamati video. Kalian dapat menganalisis kelainan atau gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi pada manusia. Setelah itu juga melalui studi literasi dan mengamati video pembelajaran, kalian dapat menemukan upaya yang pencegahan atau pengobatan, ya, kelainan pada sistem ekspresi, ya. Itu. Nah, nanti kalian masuk dalam kelompoknya masing-masing, kemudian kalian mendapatkan bagian topik pembelajaran, ya, sesuai dengan topiknya masing-masing. Kemudian, ya, setelah itu kalian berdiskusi, ya, apa permasalahan yang ada di dalam video nanti. Kemudian kalian diskusikan bersama temannya, ya. Seperti topik yang kemarin kita mengidentifikasi ciri-ciri, ya, kemudian penyebab dari penyakit tersebut, kemudian bagaimana cara pencegahan atau pengobatan pada penyakit tersebut. Nah, tadi Pak sudah membagi kertas masing-masing. Ya, ini meskipun diskusi kelompok, tetapi, ya, tugas, ya, proyeknya, hasilnya, produknya sendiri-sendiri. Nanti penilaiannya ada penilaian kelompok, ya, mengenai keaktifan, ya, kemudian kedisiplinan dan kebersihan serta kerja sama. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kita lanjut masuk ke pembagian ya. Nah, kelompok sudah sesuai dengan kebutuhannya kita, ya. Ini ada 5 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang batu ginjal, kelompok 2 membahas tentang batu empedu, kelompok 3 membahas tentang albuminuria, kelompok 4 membahas tentang hematuria, kelompok 5 membahas tentang penyakit atau gangguan topik jerawat. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di belakang, 5 di sini. Ya. Saya lupa untuk masuk ke dalam kelompok. Ya, kalian dalam berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Yang pertama kalian mengidentifikasi penyebab penyakit tersebut, ya, sesuai dengan topiknya. Kemudian kedua, bagaimana cara mencegah dari penyakit tersebut. Kemudian ketiga, bagaimana cara mengobati penyakit tersebut. Setelah kalian berdiskusi, ya, kalian keluarkan di dalam kertas masing-masing. Baru, ya, hasil produk akhirnya kalian nanti membuat produk keluaran sesuai dengan minat kalian masing-masing. Satu kelompok, satu produk keluaran. Bisa poster, bisa audio suara, ya, ada yang menjelaskan dengan suara, ya. Nanti pura-pura ada yang wawancara, ya. Yang satu ngasih pertanyaan, yang satu menjawab. Itu, ya, kalau bentuknya produk
siswa atau bisa bentuk PowerPoint pakai Canva. Nah, ini artinya masing-masing ada aplikasi Canva. Kalian buat presentasi ya dengan model Canva. Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, pertama kalian amati dulu videonya. Kemudian Kira batu ini juga digunakan apa? Wah, apa? Menyebab penyakit, cara mencegah, cara yuk sudah ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sita Priscilia. Perkenalkan nama saya Valentina. Nama saya Dennis. Kita akan membacakan penyebab penyakit batu ginjal dan cara mencegah dan cara mengobati. Siap-siap kelompok 2 kasih pertanyaan. Penyebab batu ginjal adalah kurang konsumsi air dan terlalu banyak makan makanan yang tinggi garam dan juga disebabkan oleh gaya hidup. 2. Minum air putih minimal 2 liter per hari. 3. Mengonsumsi makanan dengan kandungan kalsium atau mineral lain secukupnya saja, tidak melebihi batas asupan harian. Menerapkan diet rendah garam atau menjadi pengganti garam untuk dijadikan menu makan. 3. Perawatan melewati berendah diri dan banyak minum air putih untuk membantu menurunkan batu tersebut. Medis mungkin diperlukan untuk mengambil atau menurunkan batu yang besar. Oke, silakan. Kelompok 2. Pertanyaannya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan batu ginjal? Ginjal itu kayak apa? Apakah batu di dari gambar ini gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Ada di mana? Ginjal kita kalau kita belah ya, dalamnya itu ada kayak ya benda keras kayak batu kerikil. Disebabkan oleh apa? Karena pasti kemenangan nomor 1. Kontaminasi bakteri, kontaminasi gas
Berlebihan di dalam ginjal kita, terutama di bagian saluran ginjal, ya, glomerulus, kemudian tubulus contortus distal dan tubulus contortus collectivus, ya, serta di bagian pelvis. Kemudian penyakit berikutnya ada nefritis glomerulus. Ini ginjal kita terjadi peradangan, ya, radang ginjal yang disebabkan oleh bakteri. Ginjal kita kayak gini jadinya, ya. Kemudian jerawat. Oh, ini pasti kalian, ya, kita semua pernah, ya kan, mengalami yang namanya jerawat. Tentunya apa kira-kira penyebab umumnya? Apa tadi kelompok 5? Penyebab umumnya jerawat. Menyentuh wajah sembarangan. Nah, berarti apa itu? Kurang empuk. Bakteri itu suka pada bagian yang lingkungan yang lembab. Kulit kita itu lembab. Gimana Pak kalau kulitnya kering? Apakah bisa jerawatan? Bisa saja, ya kan? Bakteri, tapi lebih suka ke bagian yang lembab. Cuma ditanyakan, tidak ada. Sudah paham semua. Kalau sudah paham nanti, ya, tugas akhirnya satu kelompok, ya, membuat produk luaran, ya. Tentang apa Pak? Masing-masing akan berbeda. Supaya adil, ini kalian undi, ya, bagiannya, tugasnya ini dikerjakan di rumah sebagai proyek mandiri, ya. Ada 5 bentuk luaran yang berbeda, ya, bentuk produk yang berbeda. Silakan nanti kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Ingin seperti apa sih pembuatannya? Ada yang ke bagian poster, ada yang ke bagian infografis, ada yang ke bagian membuat lagu, ya, dibuat lagu dari, setelah itu tunjukkan ke silahkan dijawab. Nah, itu bukulan dulu, kertasnya dikumpul. Yang dikerjakan sendiri-sendiri, apa perlu, ya, kalian tanya ke temennya. Pertanyaannya apa yang tadi kalian selesai. Terus di akhir kamu tulis dalam huruf nama kalian. Oke. Pak Guru mau wujudin. No. Mana kan bo udah HP nak. Siap pinjamkan ke temennya yang orangnya. Yang sudah menyelesaikan kuis, silakan kalian isi, ya, refleksi kotak warna oranye.
Setelah kalian mempelajari materi hari ini, ya, kelainan apa yang ada pada sistem ekskresi? Satu, kelainan apa, gangguan apa, penyakit apa yang ada pada sistem ekskresi? Ada jerawat, terus ada batu ginjal, albuminuria, terus satu lagi apa? Hema, tuh, iya. Setelah itu nanti kalian perkuat kembali melalui pembuatan produk, ya, keluaran sesuai dengan apa yang kalian dapat. Batas pengumpulannya, ya, kalian kumpulkan pada hari Kamis depan saat kegiatan M5. Kalian kumpulkan saat kegiatan M5 Kamis depan. Satu kelompok, satu produk. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ya, untuk minggu depan karena kegiatan M5, ya, silakan kalian bersiap-siap, ya, untuk mengikuti, ya, pembelajaran dan hari ini, ya, mudah-mudahan yang bermanfaat hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin bagaimana perasaan Bapak? Kita kemarin kan sudah melakukan tahap observasi Pak ya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak saat ini Pak? Setelah kegiatan observasi kelas kemarin, apakah bahagia? Apakah masih ada sedikit atau banyak kendala saat pembelajaran Pak? Ya, alhamdulillah perasaan saya ketika pembelajaran kemarin, ya, saya sangat antusias, sangat semangat untuk masuk ke kelas dan menerapkan proses pembelajaran atau pembelajaran diferensiasi, dan mungkin ada sedikit kendala yang saya hadapi, tapi secara keseluruhan sudah baik. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Ya, saya lihat kemarin Bapak memang antusias sekali dalam melakukan pembelajaran. Iya. Jadi muridnya itu juga sangat antusias Pak, saya lihat. Sangat semangat, senang dalam pembelajaran Bapak. Kemudian Pak, saya juga melihat metode pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan. Terus apakah ada hal yang baik Pak dalam pembelajaran kemarin yang Bapak kira-kira sudah baik itu dalam hal apa Pak pada waktu pembelajaran kemarin? Tentunya ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu, yang sudah saya terapkan itu tentang kompetensi sosial emosional, terutama membangun emosi anak-anak, semangat anak-anak dalam belajar, pertama melakukan kegiatan mindfulness. Itu sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, jadi anak-anak juga terasa menggugah perasaan mereka itu, muncul ada emosi sendiri dalam pembelajaran jika saya bandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi sudah tercapai Pak ya, dari rencana yang Bapak rencanakan itu sudah tercapai Pak ya, salah Ya, satunya mindfulness itu Pak. Iya. Terus Pak, apakah semuanya sudah tercapai Pak, termasuk diferensiasinya atau hal-hal yang lain, atau PBL-nya itu apakah sudah tercapai atau belum Pak? Atau ada kendala? Untuk pembelajaran diferensiasi itu sudah tercapai, tapi kalau untuk yang kompetensi sosial emosional mungkin ada beberapa yang belum
saya sampaikan mungkin terlewat gitu ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, Iya. bagaimana cara jenengan nanti mengatasi kompetensi yang belum tercapai itu Pak? Tadi kan jenengan mengatakan PSE-nya Pak ya? Iya, PSE-nya. Kalau diferensiasinya sudah Pak ya? diferensiasi sudah. Oh, kalau PSE-nya cara mengatasinya gimana Pak ya nanti? Untuk agar siswa lebih fokus belajarnya pada saat penerapan PSE itu Pak? Mungkin melihat kembali perencanaan yang sudah disusun itu, kemudian kita lihat dari perjalanan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya itu, kita lihat step by step ya, dari waktu ke waktunya, karena itu kemarin itu sebenarnya sudah ada rencana, cuma ada yang terlewat gitu. Saya lupa untuk tidak melihat rencana pembelajarannya. Jadi, ada bagian yang terlewatkan seperti proses membangun kesadaran sosial anak-anak. Kemarin kan sudah berkelompok Pak ya? Iya, Sudah berkelompok. Apakah ada faktor dari siswa Pak yang nah di situ proses itu? mungkin proses membangun relasinya yang masih perlu ditekankan lagi Pak. Karena ada beberapa kelompok, 1-2 kelompok kemarin yang terlihat belum aktif, belum secara sadar untuk bisa melakukan kegiatan diskusi dengan baik gitu. Jadi mungkin perlu dipacu kelompok tersebut, jadi pengelolaan kelompoknya yang masih berjalan dengan baik. Ya. Terus Pak, kemudian rencana tindak lanjut Bapak seperti apa Pak untuk mengatasi hal tersebut? Tindak lanjut mungkin nanti pada kegiatan pembelajaran berikutnya, seterusnya lebih untuk bisa melihat kembali plan rencana yang sudah disusun, kemudian secara teliti, kemudian diterapkan kembali apa yang sudah kita rencanakan itu nanti di kelas berikutnya. Di pertemuan Pertemuan berikutnya. Berarti langsung ke pertemuan berikutnya Pak ya? Intinya kemarin itu ada yang terlewat karena lupa nggak melihat perencanaan gitu. Itu baru saya Pak yang masuk. Kalau kepala sekolah Pak? Mungkin kalau sudah Kemarin ini kejadian, Pak, ya? sudah apa ya, perasaan udah deg-degan udah itu ya. Iya. Jadi kan Ya memang kemarin sangat bagus Pak, mulai dari pembukaan, inti, penutup, kemudian PR-nya siswa itu juga sangat bagus sekali Pak kemarin. Diferensiasinya kan di situ Pak ya. Setelah siswa berkelompok, kemudian mereka juga membuat produk ya diskusi kemudian ada diferensiasi prosesnya, ada kegiatan diskusi, kegiatan kontennya juga presentasi. Kemudian produknya anak-anak diminta untuk membuat produk luaran seperti poster, infografis, video. Ya Pak, ya Pak. Baik Pak, saya berharap pembelajaran Bapak selanjutnya itu berjalan efektif, terutama kendala tadi di PSE-nya Pak ya, emosionalnya, dan pembelajaran yang Bapak lakukan tetap berpusat pada siswa, yaitu berdiferensiasi contohnya. Itu Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu ini Pak. Oke. Sama-sama Pak Fi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu.